Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvana Krisnawati Tesalonika dengan NIM 23020074096, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama saya mengikuti organisasi Paskibra di SMP saya. Lebih tepatnya waktu saya pertama kali mengikuti lomba tersebut. Jadi pada siang hari, waktu kami sekolah, diberi kabar bahwa ada seleksi untuk mengikuti lomba Paskibra. Dikarenakan banyaknya jumlah kelas 7 yang mengikuti organisasi tersebut, akhirnya diadakanlah seleksi tersebut. Kami dikumpulkan di lapangan dan kami diseleksi sendiri oleh kakak kelasnya dan juga pelatih. Seleksi tersebut meliputi beberapa gerakan, ada gerakan langkah tegap, maju jalan, hormat, dan lain-lain. Tanpa disangka, saya lolos seleksi tersebut. Di antara teman-teman saya yang tidak lolos, saya lolos dan saya senang sekali tentunya. Waktu itu yang kelas 7 terpilih 3 anak untuk melengkapi pasukan kelas 8 dan kelas 9. Jadi ternyata lomba tersebut jaraknya 2 minggu setelah seleksi. Dan menurut saya itu waktu yang sangat cepat untuk membuat gerakan, untuk mempersiapkan gerakan-gerakan tersebut. Dimana saya baru beberapa minggu bergabung dengan Paskibra. Jadi banyak sekali gerakan yang belum saya ketahui. Tetapi ternyata lomba tersebut mengutamakan gerakan variasi menggunakan musik, yaitu dimana gerakan ini menggunakan PBB dan musik. Itu dijadikan satu atau menjadikan sebuah kolaborasi antara PBB dan musik. Jadi musik itu bisa kita gunakan untuk dance modern atau tari tradisional atau cheerleader, terserah. Pokoknya ada unsur PBB-nya. Setelah kami seleksi, akhirnya kami langsung latihan. Dalam beberapa hari kami berlatih, menurut saya belum ada perkembangan yang signifikan terhadap gerakan saya, karena ya memang waktu kita latihan itu memang kurang serius. Walaupun kita latihan setiap hari berturut-turut, kami kurang serius, saya akui. Dan bahkan waktu lomba pun kami seperti kurang persiapan. Jadi lompat ke hari H, lomba tersebut diundur waktunya, yang awalnya pagi hari diundur jadi pukul 3 sore. Waktu itu kami mempersiapkan segalanya di tempat tersebut langsung, dari make up, kostum, lalu persiapan barisan juga di tempat itu langsung. Kami dibimbing oleh beberapa senior dari sekolah lain, karena memang waktu itu pelatih kami berhalangan untuk hadir. Lalu setelah mempersiapkan ini dan itu, tibalah waktu kami tampil. Segala gerakan yang saya hafalkan selama 2 minggu itu hilang seketika saat saya melihat semua penonton mengeluarkan handphone mereka untuk merekam. Saat itu pikiran saya langsung blank, kosong. Saya lupa semua gerakan yang saya pelajari selama 2 minggu itu. Akhirnya saya melihat teman saya sebelah saya, dimana gerakan dia itu mirip-mirip dengan gerakan saya. Akhirnya saya mencontek dia. Tapi ada juga teman saya yang lupa gerakan. Itu menyebabkan pasukan kami terlihat kurang serasi. Memang dalam latihan itu kami tak serius, maka hasilnya ya apa adanya. Lalu setelah itu saya masih ingat, waktu kami tampil ada ibu-ibu, dia mengeluarkan handphone kan, tapi ternyata ibu itu tidak puas dengan penampilan kami.
Saya melihat ekspresinya sangat sinis menonton kami, dan dia berkata, "Wow, iki." Seperti itu. Dan itulah yang menjadikan saya ingin bisa. Saya harus bisa, saya harus serius latihan, dan itu menjadi pegangan saya selama 3 tahun saya mengikuti Paskibra. Dimana kalau latihan itu serius, kalau latihan itu jangan main-main, agar hasil yang kita capai juga bukan yang apa adanya atau ala kadarnya. Tapi setelah kejadian itu, situ saya belajar untuk lebih serius lagi, dan akhirnya kami di lomba-lomba selanjutnya kami mendapatkan beberapa juara. Di situ saya sangat bersyukur karena itu juga hasil dari latihan kami yang serius dan juga konsisten, belajar, mau berlatih, tidak putus asa. Nah, karena itu saya sangat suka dengan Paskibra. Kegiatan tersebut yang mengisi hari-hari saya selama saya SMP. Dikala saya merasa capek dengan tugas-tugas atau capek karena habis diomelin guru atau kenapa, saya larinya ke Paskibra. Walaupun mungkin latihan juga capek, tapi itu menjadi menyenangkan bagi saya karena saya suka di bidang tersebut. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang bisa dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.